Oke, halo teman-teman, selamat datang kembali lagi bersama gua Kopianan dan kali ini gua datang lagi teman-teman bikin konten lagi dan baik konten kali ini adalah ada hubungannya dengan Google Maps teman-teman ya. Jadi gua pernah bikin project yang udah diupload di Play Store itu namanya Iruka atau I Love Iruka dan kemudian teman-teman di sini ada fitur yang memakai Google Maps ya. Jadi Google Maps ini ditanam di dalam Flutter dan kemudian dimodifikasi sedemikian rupa sehingga ada ininya karoselnya. Berhubung ini cuma satu data doang, jadi dia nggak bisa pindah teman-teman gitu ya. Dan ya itu aja teman-teman, kita akan bikin seperti ini. Dan ini bisa di close ya. Dan kalau kita klik, nanti dia muncul lagi. Kira-kira itu yang akan coba kita selesaikan. Dan berhubung juga ada yang nanya nih, gitu. Oke, kemudian ada satu info penting teman-teman di mana gua dan tim gua sedang build sebuah course di mana kalian bisa buka di codefirst.co.id. Guys, kalian silahkan register segera karena kita bentar lagi akan rilis online ya, rilis online. Di situ ada Flutter, ada web, kemudian ada UI UX dan lain-lain. Dan ini nanti akan berubah landing page-nya. Jadi make sure kalian daftar, nanti kita akan follow up, oke? Dan belajar Flutter dari nol juga bisa, teman-teman, oke? Itu aja. Alright, oke. Jadi di sini kita udah bikin project barunya, guys. Dan sekarang langkah berikutnya yang harus kita lakukan adalah kita ambil yang namanya Flutter Google Maps. Yep, Google Maps Flutter. Dan di sini dia udah ready untuk Android dan iOS, jadi nggak bisa untuk web. Jadi kalau kalian pakai Flutter, web ini tidak akan berfungsi, teman-teman. Setelah kalian install, yang perlu kalian lakukan adalah setup, karena setupnya lumayan ya, teman-teman. Pertama, kalian get an API key di cloud google.com Maps Platform, di mana kalian silahkan login menggunakan akun kalian. Jadi, ini semacam kumpulan API si Google yang kalian bisa gunakan, kira-kira gitu ya. Nah, di sini kalian tinggal go to console aja. Oke. Nah, lanjut teman-teman. Di sini kita udah masuk ke console and then choose the project that you want to enable Google Maps. So, nah projectnya itu ada di sini teman-teman. Jadi kalian silakan select project. Kalian mau pakai project yang mana, oke? Dan kalian bisa create new project juga. Jadi ini nanti akan disatuin. Nah, di sini aku akan pakai yang my first project aja, seperti ini. Ya, biar nggak keganggu sama yang lain. Kemudian selanjutnya adalah kalian disuruh masuk ke menu Google Maps. Oke, jadi kalian ke navigation menu di sebelah kiri atas teman-teman, kemudian kalian klik dan kemudian kalian scroll sampai bawah sampai kalian nemu Google Map Platform dan kalian akan nemuin di sini APIs. Kalian klik aja APIs-nya dan di sini ada beberapa fitur yang Google Map pakai. Next, di sini kita disuruh untuk enable maps for Android, yaitu Android, in additional APIs, select enable. Dan kalau kalian pakai Android ya enable Android, kalau kalian pakai iOS, enable yang iOS. Nah, kebetulan di sini gua udah enable. Kalau dia belum enable, itu harusnya nanti di bawah, teman-teman ya. Tidak ada di atas. Jadi untuk mengenable-nya, kalian butuh cari di sini aja Maps yang Android, Maps SDK for Android, kalian klik dan kalian nanti tekan enable aja. Tara, sudah beres gitu doang. Oke, jadi udah aktif ya untuk Androidnya. Next. Nah, kemudian kalian udah enable dan kita akan set minimal SDK-nya. Nah, berarti kalian langsung masuk ke project, kemudian ke Android, app, build Gradle. Dan di build Gradle ini minimal SDK harus 20. Tapi aku akan bikin 21 aja biar lebih aman, teman-teman ya. Next, kita nomor 2 ini specify your API key di Android Manifest, teman-teman. So, kalian buka dulu Android Manifest, ada di src, main, dan Android Manifest XML. Lihat, kita akan tambahkan API key di dalam application tag ya. Jadi, ini adalah application tag. Nah, berarti di bawahnya ini, teman-teman. Nah, di bawah metadata ini juga boleh. Pokoknya, di dalam application aja. Ini metadata ini kita akan ambil, copy,
Dan kita paste aja di sini aja juga boleh kali ya. Pokoknya di dalam ini. Nah di sini deh. Nah, begitu ya. Kemudian kalian lihat Android name, Google, Android Geo, bla 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 bla. Your API, your key here. Nah, kita lanjut dulu. Ini kalau iOS, gua skip dulu yang iOS, teman-teman. Kemudian API key-nya kita dapat dari API Google ini. Nah, ada di dalam credential, teman-teman ya. Ada dalam credential. Nah, di sini ada API key 1. Kalian bisa bikin ya, kalau misalnya ini nggak ada. Kebetulan punya gua udah ada. Kalau belum ada, kalian tinggal create credential yang di atas ini. Kalian create API key-nya aja. Nah, di sini gua udah ada, gua copy aja, guys. Dan API key-nya gua paste di sini. Oke. Next, kita lanjutkan caranya. Nah, itu untuk configuration. Harusnya udah all set ya, teman-teman ya. All set. Nah, sekarang kita akan coba file, save all, kemudian kita akan run project-nya. Nah, di sini gua akan run without debugging dulu aja. Harusnya kalau misalnya tidak ada masalah, dia berjalan dengan lancar. So, nanti kita akan cek. Oke, teman-teman, jadi di sini seperti as you can see, asik. Nah, di sini udah kebuka untuk layarnya dan tidak ada masalah. Kalau ada merah-merah gini, ini cuman deprecated untuk API-nya aja, teman-teman ya. Kita akan lanjut untuk run for the first time untuk Google Map-nya. Nah, untuk awal pertama ini, teman-teman, let's make sure apakah Google Maps ini bisa berjalan atau tidak gitu ya. Nah, kita akan bikin pakai codingan si Google Map Flutter ini yang udah dia sediakan. So, kita akan ikutin di sini mulai dari void main sampai ke bawah, yang artinya aku akan copy paste semuanya tanpa mikir, karena nanti kita mikir setelah mau dimodifikasi dong, gitu. Jadi kita akan ke bawah, paste aja. Nah, untuk yang error-error teman-teman, seperti contohnya, jangan salah import ya, ini penting. Kalian tinggal klik aja si bola lampu ini, kalian tinggal import dulu Google Map-nya. Dan ada satu lagi nih yang belum nih, completer, import library dart.async. Sekarang kita akan run ulang aplikasinya, harusnya sesuai dugaan ini udah berjalan langsung ya guys. Tara, jadi udah mulai kebuka layarnya dan apakah di sini ada error? Kenapa dia lama? Let me check di debug console. Ini harusnya tidak ada. Oke, nggak ada ya. Nah, sekarang kalau kita klik to the lake, harusnya dia langsung ke layar itu teman-teman. Tuh, see? Langsung ke lake-nya. Jadi to the lake ini adalah sudah di add dari kode ini ya teman-teman. Oke, sebelum kita akhiri videonya, aku akan kasih tahu dulu bagaimana cara map ini bekerja di dalam Flutter. Oke, pertama teman-teman, di scaffold itu dia akan membuat atau memanggil widget yang namanya Google Map ya. Kemudian map type-nya itu adalah hybrid, di mana kalian bisa ganti ada 2 atau 3 jenis ya. Ada hybrid itu gabungan dari satelit dan terrain kalau nggak salah. Nah, kita akan pakai terrain aja. Kalau terrain itu, sebentar guys. Nah, terrain itu lebih ke 2 dimensinya begini guys. Kemudian on map created. Jadi setelah kalian tentukan inisialnya, kalian harus tentukan on map created, di mana ini akan dipicu setelah Google-nya dibikin atau map-nya dibikin. Kemudian dia akan memberikan controller ke dalam sini. Nah, si controller ini akan diambil dari sini guys. Nanti gue jelasin deh. Terus floating action button ini akan manggil function go to lake. Di mana go to the lake itu dia akan yang namanya ngekontrol si Google Map ini menggunakan Google Map controller, di mana kontrolernya didapat pada saat on map created gitu ya. Gue akan jelaskan di key Googleplex. Key Googleplex ini adalah sebuah static di mana dia akan ke kamera position yang latitude longitude-nya udah ditentukan dan juga zoom-nya udah ditentukan. Kemudian di sini ada key lake, di mana ini adalah sebuah kamera position ketika kalian mau mengganti kamera posisinya. Dan yang terakhir, controller di sini jenisnya adalah completer, teman-teman. Kenapa completer? Karena Google Map Controller ini tidak bisa, teman-teman. Artinya gini, kalian tidak bisa bikin seperti ini. Google Map Controller
sama dengan Google Map Controller. Itu nggak bisa, teman-teman. Nah, biasanya begini ya, menginisiasi sesuatu tuh biasanya begini. Cuman nggak bisa, teman-teman, karena controllernya ini sifatnya tidak seperti widget pada lainnya. Jadi dia dibungkus menggunakan completer, di mana dia yang bertanggung jawab untuk menginisialisasi si Google Map Controller ini. Jadi awal-awal ini masih kosong, teman-teman. Terus kapan diisinya? Diisinya seperti yang kalian lihat di sini, ini diisi di sini. Nah, akhirnya diisilah. Controller.complete-nya adalah controller yang diambil dari OnMap Created. Sehingga controller yang ada di sini ini bisa kita pakai untuk ngatur apa aja yang ada di dalam sini. Nah, let me give you an example, teman-teman. So, di dalam OnPress, kalian bisa akses si controller ini untuk ngapain aja, ya. Sorry, maksudnya kita ambil dulu, kita isi dulu ya Google Controller-nya, kita isi dulu seperti ini. Kita kasih async controllernya, ini adalah sama dengan, bentar guys, kita isi dulu teman-teman. Ini diisi dari controller yang udah ada completernya, sehingga ini udah ada isinya teman-teman. Nah, lanjut, controller di sini kita bisa suruh dia untuk kemana aja. Misalnya kalian mau move kamera nih, kalian mau move kamera. Isi move kamera adalah kamera update, benar ya? Nah, kalian tinggal kasih sini kamera update. Kalian bisa pakai latitude longitude, kalian bisa pakai posisi atau apapun. Let's say aku mau kasih new lat lang ya. Terus kita ambil aja latitude longitude-nya. Nah, kita ambil aja yang random ya. Ini Jakarta, Indonesia. Ini adalah latitude, kita copy. Latlangnya ini dibungkus lagi menggunakan latlang ya guys. Jadi bukan bentuknya ini gitu ya. Double gitu. Nah, di dalam ini baru bentuknya double. Nah, ini latitude and then ini adalah longitude. Longitude maksudnya. Gua kebalik terus. Nah, ini kenapa error? Karena latitude, longitude. Kayaknya ini salah, teman-teman. Nah, minusnya salah ya. Tadi itu karakter lain, sorry. Itu karena copy paste. Nah, intinya kita akan pindah ke Jakarta ya, guys. Nah, kita akan save dulu. Sudah, mapnya sudah created. Maybe aku harus restart supaya si controllernya ini bisa keisi lagi. Kemudian pada saat aku tekan, aku akan bikin sebuah controller baru, di mana controller ini akan memindahkan kameranya ke Jakarta. Harusnya ke Jakarta. Ini kita cek ya. Siung. Tuh, dia pindah ke Jakarta. Langsung ke kebun sayur tuh. Jadi pindahnya nggak smooth, teman-teman ya. Pindahnya nggak smooth. Karena di sini kalian memakai yang namanya move kamera. Harusnya sih move kamera ini animate kamera. Kalian bisa ganti menggunakan animate kamera. Oke? Animate kamera ini akan dia bergerak gitu, teman-teman. Dan harusnya ini kalian bisa nih, kalian lihat ya. Kita gerakin ya guys. Siung. Tuh, dia jalan tuh. Cuman loadingnya aja agak lama. Oke? Tapi intinya itulah teman-teman ya. Google Map itu seperti itu cara kerjanya. Dan di sini kalian bisa nambahin marker dan lain-lain. Itu mudah sekali. Jadi kalian tinggal explore aja. Dan seperti ini. Kalian bisa explore, ada circle, marker, dan lain-lain. Banyak sekali guys. Oke? So itu aja teman-teman untuk part 1 ini. Semoga ada part 2-nya. Komen aja untuk request next episode-nya gitu ya. Itu aja teman-teman. Jangan lupa untuk kunjungi codeverse.co.id dan sampai ketemu di video yang berikutnya. Bye-bye.